والعمل به. Ya. Kemudian yang kedua, al-hadis al-hasan. Mungkin juga semua yang berkaitan dengan hadis hasan, ta'rifuhu wa syurutuhu wa anwa'uhu wa amthilatuhu wa hukmul amal bihi. Dan yang selanjutnya adalah al-hadis ad-dhaif. Ya, al-hadis ad-dhaif, ta'rifuhu, asbabuhu ay asbabu dha'fil hadis, kemudian awal ulama, hukm amal al-hadis ad-dhaif, ya, wa hukm riwayat al-hadis ad-dhaif, kemudian syurut al-amal bil hadis ad-dhaif 'inda al-ulama, ya. Kemudian al-hadis al-marfu', al-hadis al-marfu' wal mauquf wal maqtu', wa ta'rif kulli qismin min aqsamihi wa amthilati kullin minha. Kemudian al-hadis al-munqati', ya, hadis al-munqati' ta'rifuhu wa aqsamuhu wa amthilatuhu wal farqu bainahu wa baina al-maqtu', al-hadis al-maqtu'. Kemudian yang terakhir untuk ulumul hadis, al-hadis al-mudallas, ya, al-hadis al-mudallas wa aqsamuhu wa amthilatuhu wa aqwal al-ulama fi hukmi at-tadlis wa hukmi al-hadis al-mudallas. Ya, ini mawdu'at yang insyaallah akan kita kaji pada semester kali ini insyaallah. Kemudian untuk materi takhrij, ya, untuk materi takhrij ada beberapa mawdu'at. Yang pertama adalah muqaddimah fi takhrij yang mencakup nasy'atut takhrij, kemudian ta'rifut takhrij, kemudian ilmu takhrij wal farqu bainahuma, yani baina takhrij wa ilmu takhrij, ya. Kemudian ahammiyatu at-takhrij wa thamaratuhu wa faidatuhu bitafsil, ya. Takhrij wa thamaratuhu. أو على الصياغة العملية لتخريج الحديث. Baik, itu untuk materi takhrij insyaallah. Nanti saya forward ke ketua kelas, ya, nanti bisa untuk bisa menjadi rujukan. Baik, mungkin sebelumnya untuk sistem yang akan kita jalankan nanti di dalam perkuliahan gimana? Mungkin ada masukan dari sahabat-sahabat. Ya, gimana? Ya, maksudnya apakah saya membaca, kemudian saya jelaskan, atau nanti perlu ada presentasi, atau ماذا ترون؟ Pesannya gimana, Ustaz? Yasin mendengar langsung dari antum, Pak Yai. Ya. Mau mengkaji kitab antum langsung itu, Ustaz. Terutama di ulumul hadis. Ada yang sudah punya kitabnya? Belum ada, Pak Yai. Oh, ya. Baik. Ya, insyaallah untuk ulumul hadis, ya, insyaallah nanti saya akan bacakan langsung, atau mungkin nanti kalau sudah ada yang punya kitab, nanti ada yang baca, kemudian ada yang perlu dikomentari. Nah, untuk materi takhrij, mungkin ini nanti perlu presentasi dari sahabat-sahabat supaya langsung
mempraktikkan. Nanti dibagi, kita ada 6 mawdu'at, itu bisa dibagi kepada grup-grup masing-masing. Insyaallah nanti. Baik, kalau begitu saya mulai dari kitab Imdadul Mughis saja ya. Baik. Ya. Untuk bisa dapat kitabnya bagaimana Pak Yai? Kalau ada bisa didapatkan di Maktabah Turmusi atau di Sofi juga kayaknya sudah ada, bisa di Maktabah Turmusi atau di Sofi sepertinya sudah ada, kita lihat bisa di situ. Ya, sebagai timah saja untuk hari ini kita mulai dengan aqsam al-hadis dulu sebelum masuk ke pembahasan hadis dhaif. Karena kita mengetahui bahwa di dalam ilmu hadis ini ada banyak jenis-jenis daripada hadis. Ya, ada dilihat dari berbagai macam aspek ya. Yang pertama mungkin hadis ya secara umum itu terbagi menjadi 2 kalau kita melihat dari kuantitas perawinya serta sejauh mana hadis tersebut dapat memberikan keyakinan atau ifadatul yaqin. Nah, itu terbagi kepada hadis namanya hadis mutawatir dan hadis ahad. Walaupun memang pembagian kepada mutawatir dan ahad ini ada pada kalangan ulama mutaakhirin ya, karena pada ulama mutaqaddimin itu pembahasan tentang mutawatir ini masih belum masuk di dalam pembahasan ilmu hadis, karena ini sebenarnya pembahasan ilmu usul fiqh dan ilmu kalam karena berkaitan dengan hujjiyah. Sementara di dalam hadis itu yang dibahas adalah bagaimana kita mengetahui hadis ini maqbul atau mardud, itu saja ya. Kemudian ahwal dari perawi setiap hadis. Nah, maka mutawatir ini masuk di dalam pembahasan ilmu hadis itu di akhir-akhir. Oleh sebab itu kalau kita melihat pada kitab-kitab mustalahul hadis yang terdahulu itu tidak ada pembahasan tentang mutawatir. Bahkan di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah juga kalau tidak salah itu belum ada masuk pembahasan tentang al-mutawatir. Tapi kalau kita melihat di kutub al-mutaakhirin itu sudah mulai masuk ya. Seperti di dalam kitab Nuzhatun Nazar bin Hafidh Ibnu Hajar. Ya. Nah, maka tapi ya tentu sangat penting juga untuk kita ketahui. Nah, kemudian mutawatir ini terbagi juga menjadi 2, ada yang mutawatir lafzi, ada yang mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi itu yang mutawatir lafzan wa ma'nan. Ya, seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ini mutawatirun lafziyun, yani lafziyun wa ma'nawiyun. Ya, kalau mutawatir makna itu lafaznya berbeda-beda, bahkan hadisnya juga berbeda-beda, waqa'i'nya berbeda-beda, tetapi ada sesuatu yang mushtarak, ada makna yang mushtarak di antara semua hadis tersebut. Ya, seperti raf'ul yadaini fi du'a itu terjadi pada banyak event, pada banyak peristiwa. Rasulullah SAW mengangkat tangan waktu berdoa. Nah, maka ini hadisnya mutawatir secara makna, tetapi tidak secara lafzi. Nah, kemudian hadis ahad, nah, ini adalah hadis yang juga tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ya. Dan ini juga terbagi menjadi banyak bagian juga. Ya, misalnya kita lihat dari sudut bahwa hadis ahad itu makbul atau mardud,
itu maka terbagi menjadi dua, yaitu ada hadis yang maqbul dan ada hadis yang mardud. Nah, yang maqbul ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Yang makbul itu ada dua jenis, yaitu ada hadis sahih dan ada hadis hasan. Baik. Hadis sahih itu juga terbagi menjadi dua, ada hadis sahih li dzatihi, kemudian hadis sahih li ghairihi. Yang sahih li ghairihi ini pada dasarnya adalah hadis yang hadis hasan li dzatihi, tetapi karena memiliki jalur lain berupa mutaba'at atau syawahid sehingga derajatnya terangkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, kemudian al-hasan juga demikian terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasanun li dzatihi wa hasanun li ghairihi. Al-hasan li ghairihi ini sebenarnya adalah hadis dhaif, ya, tetapi dhaif yang basit, ya, bukan dhaif yang syadid. Kemudian memiliki mutaba'at dan syawahid, memiliki penguat sehingga derajatnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu hadis dan takhrij ini, itu kita akan mudah mendeteksi ya hadis-hadis, mana hadis-hadis yang khususnya yang paling penting adalah ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis dhaif, ya, karena ketika kita melihat sanadnya dhaif itu kita sering langsung menolak hadis tersebut, padahal ternyata hadis tersebut walaupun dhaif ternyata memiliki jalur lain, memiliki mutaba'at dan syawahid sehingga derajatnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, maka ketika dia sudah terangkat menjadi hasan li ghairihi, maka hukum mengamalkannya itu sama seperti hadis sahih, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Nah, maka takhrij ini itu sangat penting sekali, karena tanpa mentakhrij dirasa asani itu kita tidak akan mengetahui ya mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, bahkan mana hadis yang gharib, aziz, masyhur dan lain sebagainya. Semua itu akan kita bisa lacak dengan ilmu yang merupakan penerapan sebenarnya tatbiq amali dari ilmu hadis itu, yaitu ilmu takhrij. Nah, kemudian hadis yang mardud. Nah, ini hadis mardud ini bukan berarti bukan maknanya hadis itu ditolak, ya. Bukan berarti hadis itu ditolak, tetapi maknanya seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Nuzhatun Nazar, itu artinya bahwa hadis tersebut yahtaju ila tardadin nazar. Artinya kita perlu meneliti ya hadis tersebut untuk mengetahui apakah dia bisa dimasukkan dalam kategori hadis yang makbul atau termasuk dari hadis yang memang betul-betul dhaif, ya, atau lebih daripada itu, ya. Jadi mardud di sini sekali lagi bukan berarti dia ditolak begitu saja, tetapi maksudnya dia perlu penelitian, berbeda dengan hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih seperti yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kita tidak perlu lagi bertanya, tidak perlu lagi meneliti, oh ini sanadnya sahih atau tidak, ya, itu sudah tidak perlu lagi. Tetapi kalau ada hadis-hadis lain daripada kitab-kitab tersebut, maka itu masih perlu kepada penelitian untuk menentukan derajat dan status hadis tersebut. Maka hadis yang mardud di sini adalah hadis dhaif, ya, hadis dhaif. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hadis itu dhaif sebenarnya bukan lidzatil hadis, ya. Sebenarnya bisa saja hadis tersebut memang betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mungkin betul mengucapkan hadis tersebut, tetapi kenapa kita hukum sebagai hadis yang dhaif? Dihukum sebagai hadis dhaif bukan karena lidzatil hadis, tetapi karena turuq jalan sampainya hadis tersebut kepada kita
itu yang mungkin tidak sahih dalam artian para pembawa riwayat, ya, para pembawa hadis diterima riwayatnya, sehingga kita mau tidak mau harus mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Nah, kemudian di sini juga perlu kita ketahui bahwa yang kita hukum dhaif itu sebenarnya adalah sanadnya. Ya, jadi kita tidak boleh secara mutlak mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, ya. Tetapi yang kita hukum adalah sanadnya, ya, sanadnya. Nanti mungkin pada pembahasan tentang hadis dhaif akan kita bicarakan lebih rinci. Nah, kemudian langsung kita masuk kepada hadis sahih, ya. Tapi menjadi dua, ya. Min haitsul qabulu war raddu. Apakah hadis ini diterima atau mardud, itu terbagi menjadi maqbul wa mardud. Dan maqbul yang qasimu ila qismaini, sahih wa hasan. Baik. Al-hadis as-sahih, ya. Al-hadis as-sahih huwa mattasala naqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntahahu wa salima min syududin wa illatin qadihatin. Mattasala sanaduhu binaqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntahahu wa salima min syududin wa illatin qadihah. Jadi di sini hadis sahih memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad. Langsung saya. Di al-hadis as-sahih itu syaratnya ada 5, ya. Pertama, ittisal as-sanad, ya. Kemudian yang kedua, at-turawi, ya. Adalah turawi. Kemudian yang ketiga, ad-dhabt. Dhabt turawi. Kemudian yang keempat, ya, adamus syudzuz. Adamus syudzuz. Kemudian yang kelima, adamu al-illah. Adamul illah al-qadihah. Ya. Hadis dikatakan sebagai hadis yang makbul itu harus memenuhi kelima syarat ini. Ya. Salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka derajatnya akan turun menjadi hadis yang dhaif. Ya. Misal di sini syarat yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisalus sanad, adil, dhabit, ya. Tetapi sanadnya tidak bersambung, ya maka otomatis hadis tersebut akan menjadi hadis yang dhaif. Ya. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Ya, sama seperti kita kalau ingin berita, tentu kita akan mencari sumbernya. Kalau sumbernya tidak diketahui, ya maka ini namanya bukan khabar, tetapi ya namanya kabar burung. Dibawa burung terbang begitu saja tanpa diketahui dari mana sumbernya. Nah, maka demikian juga hadis ketika ada perawi yang
artinya ada sanad yang terputus, sumbernya tidak diketahui, ya maka riwayat tersebut secara otomatis akan menjadi hadis yang sanadnya terputus dan menjadi hadis yang dhaif. Nah, kelima syarat ini harus terpenuhi. Artinya tidak boleh ada salah satu syarat yang tidak ada. Ya. Baik. Ada sanadnya tersambung semua, tetapi perawinya tidak adil. Tidak adil itu ya nanti akan kita jelaskan satu persatu mengenai syarat-syarat ini. Ya. Perawinya tidak adil. Adil ini berkaitan dengan ketakwaan, ya, berkaitan dengan agama daripada perawi. Misalnya perawinya ternyata kadzab, maka ini ada dari sudut adalah, ya, perawinya sudah tidak memenuhi syarat, ya, karena dia kadzab. Dan tentu kita juga di dalam ya keseharian kalau kita mendengar ada berita dari orang yang diketahui sebagai pembohong, ya maka kita akan mengabaikan berita tersebut dan menghukum bahwa berita itu adalah berita yang bohong. Walaupun memang berita tersebut mungkin benar, tetapi karena yang menyampaikan kepada kita ini tidak terpercaya, itu yang menjadikan kita tidak menerima riwayat tersebut. Ya, kecuali mungkin nanti ada dari jalur lain, ya, yang menyampaikan riwayat yang sama, ya. Barulah kita akan menerima, tapi kita pun menerima ya dari jalur yang lain tersebut. Nah, kemudian sanadnya muttasil, ya, kemudian perawinya adil, tetapi tidak dhabit. Ya, dhabit ini berkaitan dengan kapasitas hafalan atau pemeliharaan seorang perawi terhadap kitabnya. Ya, artinya betul-betul terjaga. Ya. Jadi tidak, terkadang orang soleh, ya, bertakwa, belum tentu riwayatnya diterima. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dari sudut bobotnya itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Ya, jadi tidak cukup dengan kekuatan agama seseorang, riwayatnya diterima, tetapi juga perlu kepada kekuatan hafalannya. Kalau perawi tersebut meriwayatkan dengan hafalan. Tetapi apabila dia meriwayatkan dari bukunya, ya artinya ketika dia mendengarkan riwayat, dia menulis apa yang dia dengarkan dari gurunya, kemudian setelah dia tulis, dia mengadakan muqabalah, artinya apa yang ditulis itu diarud kepada gurunya, sehingga gurunya artinya sudah betul-betul dipastikan apa yang disampaikan oleh gurunya itulah yang tertulis di dalam buku tersebut. Ya. Nah, setelah itu disimpan dengan baik, artinya tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak terpercaya, ya, sehingga ada kemungkinan untuk dirubah dan lain sebagainya. Nah, maka syaratnya dhabt kitab itu kitabnya harus betul-betul terpelihara. Nah, untuk yang meriwayatkan dari kitab, maka selama dia meriwayatkan dari kitabnya, maka hadis yang diriwayatkan itu dihukum sebagai hadis yang sahih. Tetapi kalau dia tidak meriwayatkan dari bukunya, nah itu para ulama sering mengatakan, misalnya ini fulan ini meriwayatkan setelah kitabnya terbakar atau setelah kitabnya hilang. Nah, maka ini banyak para ulama itu menghukum hadisnya sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena memang dia meriwayatkan itu dari buku dan dia iktimat riwayatnya itu dari buku, sehingga ketika dia tidak ada bukunya, ya maka riwayatnya itu diragukan. Dan itu banyak contoh-contoh dari para ulama yang seperti itu. Ya, ketika dia bepergian, kitabnya tertinggal di rumah, sehingga di tempat itu dia meriwayatkan dari hafalannya, sementara dia tidak dikenal sebagai orang yang meriwayatkan dari hafalan. Nah, tapi kalau yang meriwayatkan dari hafalan, ya maka syaratnya adalah ya dhabtus shadr tadi. Dhabtus shadr itu artinya dia betul-betul menghafal ya apa yang dia dengar dari gurunya. Kemudian ketika menyampaikannya nanti tidak ada keraguan, ya.
tidak ada keraguan di dalam adanya, ya. Maka ini syarat-syarat. Nah, kemudian setelah kita memastikan juga bahwa sanadnya tersambung, kemudian perawinya adil, kemudian juga dhabit, ya, maka ada hal yang harus kita periksa lagi, yaitu bahwa hadis ini tidak mengandung syuzuz. Ya, syuzuz itu adalah mukhalafatus thiqah liman huwa awsaqu minhu aw li jama'atin min thiqat, ya. Bahwa riwayatnya ini tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah. Ya. Karena kalau ada orang yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah. Nah, di sini tentu kita akan lebih memilih orang yang lebih thiqah, ya, karena memang kemungkinan untuk benar, ya, muqawwimat, ya, yang dimiliki untuk mendapatkan kesahihan riwayatnya itu lebih kuat, ya, daripada yang thiqah biasa, ya. Atau mungkin riwayatnya ini bertentangan dengan li jama'atin minas thiqat, ya. Karena di sini kita punya pilihan, ya. Untuk contoh, ada orang yang membawa berita kepada kita dan orang ini terpercaya. Berita yang sama juga disampaikan oleh orang yang lebih terpercaya atau sekelompok orang. Tetapi kok di dalam riwayat ini, di dalam berita tersebut ada yang bertentangan antara kedua riwayat ini. Padahal misalnya dia menceritakan tentang peristiwa yang sama. Tetapi kok ada pertentangan antara dua riwayat ini, riwayat orang yang thiqah dengan sekelompok orang yang thiqah. Nah, maka di hadapan masalah seperti ini, ya, tentu kita akan merasa lebih aman dan lebih yakin untuk menerima riwayat orang yang lebih banyak atau thiqat yang lebih banyak. Kenapa? Karena kemungkinan untuk salah pada sudut mereka itu lebih sedikit. Karena setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk salah. Maka kalau dia sendirian, kemungkinan itu akan tetap ada. Tetapi kalau mereka banyak, ya, jadi kemungkinan untuk salah itu tertutup oleh yang lainnya. Nah, maka ini riwayat orang yang thiqah ini yang bertentangan dengan riwayat orang yang jamaah minas thiqat itu dikatakan sebagai hadis yang syadz. Ya, syadz itu artinya beda sendiri. Ya, dia syadz, dia menyendiri. Kok yang lain meriwayatkan seperti ini, dia meriwayatkan seperti ini. Nah, maka walaupun nanti setelah kita periksa sanadnya muttasil, perawinya adil, perawinya dhabit, tetapi ternyata di sini ada mukhalafah dengan riwayat orang yang lebih thiqah, maka ini pun tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis yang sahih atau hadis yang maqbul. Maka masuk dalam kategori hadis yang dhaif, yaitu dhaif yang syadz. Baik, setelah itu ada syarat yang terakhir, yaitu adamul illah al-qadihah. Ya, setelah kita periksa sanadnya muttasil, adalahnya juga sudah ada, kemudian perawinya dhabit, ya, kemudian tidak ada syuzuz. Yang terakhir kita pastikan adalah tidak ada illah. Baik, illah itu apa sebenarnya? Illah itu adalah sebab-sebab yang tersembunyi. Ya, sebab-sebab yang tersembunyi yang menjadikan hadis menjadi dhaif. Ya, dan ini bisa diketahui oleh orang-orang yang memang sudah betul-betul menggeluti dan betul-betul pakar di dalam hal-hal yang berkaitan dengan sanad, tabaqatul ruwat dan lain sebagainya, sehingga dia bisa melihat di situ. Oleh sebab itu pembahasan tentang illah ini adalah pembahasan yang paling complicated dan paling rumit. Ya, bahkan para ulama terdahulu pun mengatakan demikian. Ya, sehingga orang-orang tertentu yang bisa mengatakan hadis ini ada illahnya. Bahkan mereka kalau ditanya sebabnya apa itu mereka tidak bisa memberikan alasan. Kenapa? Karena ini didapatkan dengan mumarosah. Ya,
Artinya kalau kita lihat secara sanadnya ini sudah bersambung, perawinya juga sudah adil, kemudian sudah dhabit. Nah, kalau kita lihat secara zahir, kita akan mengatakan hadis ini adalah sahih. Nah, tapi ternyata ada orang yang mengetahui ada sesuatu yang tersembunyi, seperti misalnya ada ittirab. Ya, ittirab ini juga bisa masuk di dalam kategori illah, ya, atau ada pertukaran pada sanad dan lain sebagainya. Ya, yang ini semuanya akan menjadikan sanad hadis menjadi dhaif. Ya. Nah, ini syarat utama ya untuk sebuah hadis bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nah, maka apabila sanadnya bersambung, kemudian adalahnya terpenuhi, kemudian dhabatnya tam, sempurna, ya, kemudian tidak ada syudzuz, tidak ada illah, maka hadis tersebut bisa kita katakan sebagai hadis yang sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Nah, jadi di dalam menghukum itu sebenarnya yang kita hukum itu adalah sanadnya. Kalau matannya itu harus yang menghukum, yang bisa menghukum matan itu adalah para ulama yang memang betul-betul sudah mendalami ilmu hadis, mengetahui ilal, mengetahui dan banyak menghafal matan, para hufaz, itu yang bisa menghukum ada hadisun dhaifun, ya, karena la yastalzimu min sihhati as-sanad sihhatul matni. Artinya apa? Terkadang ada hadis yang sanadnya sahih tetapi kok matanya ada yang bermasalah di sini. Ya. Kemudian ada yang matanya sahih tetapi sanadnya yang bermasalah. Ya. Maka untuk amannya bagi kita itu yang kita hukum adalah sanadnya. Ada hadisun isnaduhu dhaifu. Ya. Atau ada hadisun isnaduhu sahihun, isnaduhu hasan, ya, dan seterusnya. Baik, saya rasa untuk ulumul hadis ini untuk sebagai muqaddimah ya, untuk pembukaan. Nah, insya Allah nanti kalau sudah ada yang punya kitab, nanti bisa kita baca bersama, nanti yang perlu ditalik, kemudian mungkin perlu kita diskusikan bersama, itu mungkin akan lebih mudah. Nah, tapi mungkin ada yang dari beberapa masalah tadi yang telah kita jelaskan, ada yang ingin didiskusikan atau gimana? Silahkan saya berikan kepada para asatidz di sini. Nah, mungkin ini Pak Yai mengenai adamul illah tadi, mungkin bisa yang penjelasan simpelnya itu yang tersembunyi tentang apanya Pak Yai? Ya, ini nanti akan kita bahas pada syurut, ya, syurutul hadis as-sahih, ya, rinciannya. Illah ini juga nanti akan mungkin mau tidak mau nanti kita akan menyinggung juga tentang hadis yang al-mu'allal, ya, atau al-mu'all, ya, tersembunyi. Jadi ada sebab-sebab yang nyata
Ya, sebab yang nyata itu artinya hadis itu dikatakan dhaif itu karena dua sebab. Ada sebab kembali kepada sanad, kemudian ada sebab kembali kepada perawi. Nah, yang kembali kepada sanad ini ya, adalah terputusnya sanad. Dan terputusnya sanad ini ada dua, ada yang zahir dan ada yang khafi, ada yang nyata, terputus, dan ada yang tersembunyi. Yang nyata itu seperti apa? Seperti misalnya ada seseorang perawi, ya, ada seorang perawi yang misalnya dia lahir tahun 200 Hijriah, ya, lahir pada tahun 200 Hijriah, tetapi dia meriwayatkan, di dalam riwayatnya dia menyebutkan fulan an fulan misalnya, sementara fulan tersebut meninggal mungkin pada tahun 150 Hijriah. Nah, ini kan terputus sanadnya di sini. Antara kedua perawi di sini ada 50 tahun. Nah, ini bisa artinya kenapa dikatakan zahir? Artinya kita bisa dengan mudah mengetahui di dalam sanad ini ada keterputusan dengan melihat kepada sanad, ya, kepada tahun wafat dan lahirnya kedua perawi. Ya, kalau perawi ini lahir pada tahun 200 Hijriah, kemudian dia meriwayatkan atau menyandarkan riwayat kepada orang yang sudah meninggal 50 tahun sebelum dia lahir, maka ini secara zahir itu sudah bisa dihukum hadisnya sebagai hadis yang munqati', terputus sanadnya. Tetapi ada yang ada yang terputus secara tersembunyi. Tersembunyi itu artinya dia menyandarkan riwayat kepada seseorang yang sezaman dengannya, ya, yang sezaman dengannya, yang satu yang mu'asharah dengannya, tetapi dia tidak pernah bertemu. Nah, ini masuk dalam pembahasan tadlis nanti. Nah, ini kan termasuk juga bisa dikategorikan illah juga. Kenapa? Karena di sini sebabnya tersembunyi. Artinya kalau kita lihat ini karena yang kita lakukan di dalam dirasah sanad itu pertama kita akan meneliti setiap perawi. Ya, di antaranya siapa gurunya, siapa muridnya, kemudian kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Nah, setelah kita telusuri, ya ternyata di sini perawi ini semuanya mu'asharah, jadi ada kemungkinan untuk bertemu. Ya, sehingga kita akan mengatakan, oh ini dari sudut ittisalus sanad tidak ada masalah. Tetapi ternyata ada yang mengetahui bahwa fulan ini ternyata walaupun dia mu'asharah, hidup sezaman, bahkan hidup dalam satu tempat, tetapi tidak pernah ada perjumpaan, tidak pernah bertemu. Atau pernah bertemu, tetapi riwayat yang dia sandarkan kepada orang tersebut tidak didengar. Nah, maka oleh sebab itu ini tidak mudah untuk mengetahui hal-hal seperti ini, karena memang sangat tersembunyi. Ya. Jadi illah ini memang sebab-sebab yang menjadikan hadis itu dhaif, tetapi tidak mudah diketahui, ya. Nah, seperti yang inqita' secara zahir tadi itu mudah untuk diketahui. Atau mungkin kembali kepada perawi di mana kita melihat setelah kita telusuri perawi ini ternyata para ulama mengatakan perawi ini tidak sikoh, maka ini pun zahir. Nah, yang menjadi masalah adalah masalah illah ini adalah tempat. Jadi tempat dari berlakunya illah ataupun syadz ini adalah pada hadis-hadis yang sanadnya secara zahir itu siqat semuanya. Para perawinya kita lihat misalnya ada 5 perawi, fulan an fulan an fulan an fulan. Setelah kita telusuri semuanya siqah. Kemudian setelah kita lihat juga ternyata mereka ini semuanya mu'asharah, yang ini mu'asharah dengan yang ini, yang ini mu'asharah dengan yang ini, sehingga ada kemungkinan untuk bertemu. Nah, tetapi ada ulama yang khabir dengan nakdir rijal, dia mengetahui, oh maaf, di sini ini walaupun sikoh, tetapi dia tidak pernah meriwayatkan dari fulan ini. Ya, tidak pernah meriwayatkan dari fulan ini. Nah, maka ini juga akan menjadi illah itu kan sebab hadis dhaif tetapi tersembunyi. Ya. Nah, maka itu yang dimaksud dengan illah. Dan itu bisa terjadi pada matannya, ya, dan juga bisa terjadi pada sanadnya. Ya, pada matannya itu misalnya ada maklub juga termasuk, itu bisa menjadi illah apabila tersembunyi. Ya, artinya tidak mudah untuk diketahui
oleh pemula. Biasanya ini akan diketahui oleh para ulama-ulama yang memang betul-betul sudah mendalami ya dan betul-betul pakar di dalam masalah ini. Ya, oleh sebab Baik, Pak itu Yai. kalau kita melihat kepada definisi mu'allal itu adalah al-hadits alladzi tala'a an-naqidu fihi ala illatin khafiyah. Dia illah khafiyah qadihah. Baik, wallahu taala. Baik. Syukron, Pak Yai. Boleh bertanya, Ustaz? Ya, tafadhal, tafadhal. Tadi dari penjelasan itu kan terkait dengan apa namanya tadi al-ilah al-qadhihah tadi itu terkait dengan hadis mu'an'an itu. Apakah itu masuk di situ? Hadis mu'an'an, ya, hadis mu'an'an ini masuk di dalam kategori nanti pembahasan mudallas, tadlis, ya, mudallas atau mursal khafi, ya, mursal khafi. Mu'an'an ini kan hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lafaz an fulan, jadi dia tidak mengatakan sami'tu fulan, atau haddatsana fulan, atau qala li fulan, dzakara li fulan, akhbarana fulan. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia mengatakan an fulan. Nah, an fulan, an itu kan artinya dari. Nah, kata an ini itu tidak secara jelas menunjukkan bahwa perawinya itu mendengar dari orang yang riwayat itu dia sandarkan kepadanya. Tapi beda kalau saya mengatakan akhbaroni fulan, itu sudah menyatakan kalau saya itu mendengar langsung. Tapi kalau an fulan ini saya hanya bercerita bahwa sumber riwayat ini dari fulan, terlepas saya mendengar atau tidak mendengar, tapi sumbernya dari fulan. Nah, maka para ulama berbicara tentang masalah ini hadis ini bisa dikategorikan di dalam hadis yang muttasil sanadnya atau munqati. Kenapa? Karena sirah yang dia gunakan di sini adalah sirah yang muhtamilah. Muhtamilah itu ada kemungkinan dia mendengar, ada kemungkinan tidak mendengar. Nah, oleh sebab itu, untuk menentukan bahwa riwayat yang diriwayatkan dengan sirah an ini bisa dikatakan bersambung, itu ada syaratnya, ada 3 syarat. Yang pertama adalah perawinya thiqah, yang kedua adalah ya harus ada mu'asarah, kemudian yang ketiga tidak mentadlis. Tidak mentadlis. Mentadlis itu apa? Mentadlis itu menyamarkan riwayat. Seperti apa? Dia tidak mendengar dari fulan tersebut, maka dia tidak berani mengatakan sami'tu, karena kalau dia mengatakan sami'tu maka secara otomatis dia akan dicap sebagai pembohong, ya, kadzdzab. Akhirnya dia mengatakan an fulan, dari fulan. Benar, memang dari fulan, tetapi masalahnya dengar atau tidak. Nah, maka kalau orang ini mudallis terbiasa menyamarkan masalah-masalah riwayat, maka mu'an'annya hadis yang diriwayatkan dengan an ini itu dianggap sebagai hadis yang munqati, ya, hadis yang sanadnya terputus, ya, namanya hadis yang mudallas atau hadis yang mursal khafi. Maka syaratnya ada 3 tadi, yaitu siqah, kemudian tidak mentadlis, kemudian mu'asarah, ya, mu'asarah. Tapi kalau perawinya tidak dikenal sebagai perawi yang mentadlis, maka tidak ada masalah dengan mu'an'anahnya, dan itu banyak kita temukan di dalam sahihah ini, banyak riwayat-riwayat an fulan tanpa mengatakan haddatsana atau akhbarana. Ya. Jadi ini masuk di dalam pembahasan tentang tadlis. Ya, tetapi nanti juga kita akan berbicara tentang masalah ini di dalam syarat-syarat hadis sahih, ya, secara rinci, yaitu berkaitan dengan ittisalus sanad. Ya, ittisalus sanad. Nanti apakah yang diriwayatkan mu'an'an atau mu'annan? Kalau mu'an'an itu an fulan. Kalau mu'annan itu anna fulanan qala kadza, atau fulana anna fulanan dzakara kadza.
Allah taala. Izin bertanya Ustadz Ayo, fadhali. tentang adalah itu kan bagaimana menyikapi ketika ulama tentang satu rawi yang mana sebagian ulama menilai perawi ini sikoh, sebagian yang lain itu ghairu sikoh, seperti itu. Ya, jadi itu masuk nanti dalam pembahasan tabaqat ruwat. Jadi ada yang tingkatan perawi ini, ada yang muttafaq ala tausiqihi. Dia memang sudah disepakati, semua ulama itu menyepakati dia itu siqah. Nah, maka orang yang hadisnya seperti ini itu berada pada derajat yang tertinggi. Dan itu bisa kita lihat nanti dari redaksi yang mereka gunakan untuk menyifati fulan ini. Kalau dikatakan misalnya fulanun siqatun sabtun atau siqatun siqah, nah, maka ini menggunakan dua kata ini menunjukkan dia berada pada derajat yang tertinggi. Kemudian ada yang siqah. Nah, kemudian nanti ada yang mukhtalafi. Sebagian ulama mengatakan dia siqah, sebagian ulama mengatakan dia tidak siqah. Nah, maka di sini ada beberapa langkah yang akan kita tempuh. Yang pertama adalah kita menelusuri siapa ulama yang mengatakan siqah. Apabila kita dan siapa ulama yang mengatakan dhaif. Ya. Nah, di situ nanti kita akan melihat mana yang lebih rajih, ya, antara yang mengatakan siqah atau yang mengatakan tidak siqah. Tetapi secara umum biasanya kalau perawi yang seperti ini itu status hadisnya itu turun dari sahih kepada hasan, ya, kepada hasan. Ya. Jadi mungkin bagi yang mengatakan dia siqah, dia akan menghukum hadisnya sebagai hadis yang sahih. Nah, itulah sebabnya kita menemukan nanti ada perbedaan ulama di dalam menghukum hadis. Kok ulama ini mengatakan ini hadis ini sahih, tetapi yang lain mengatakan hadisnya dhaif. Itu kembali kepada penilaian mereka terhadap perawi ini. Ya. Nah, maka kita sebagai peneliti, ya, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kesimpulan akhir tentang sanad ini, ya, maka kita akan mengadakan komparasi nanti. Tetapi pada umumnya perawi yang mukhtalaf bainat tausiq wa tad'if itu hadisnya akan dihukum sebagai hadis yang hasan, ambil jalan tengah, ya, tidak mengambil yang mengatakan siqah, demikian juga tidak ada yang tidak mengambil yang mengatakan dhaif, ya. Maka memang rata-rata hadis yang hasan itu di situ. Dan sebab perbedaan para ulama di dalam menilainya itu memang disebabkan karena memang ada masalah mungkin pada sudut dhabitnya. Karena kalau masalahnya itu pada adalah, nah, itu sudah kalau orang bermasalah dari sudut adalah ini tidak ada ampunan biasanya. Ya, karena adalah tercoreng adalah itu sebabnya apa? Kadzdzab, muttaham bil kadzib, fasik, mubtadi'. Ya, walaupun mubtadi' ini ada pembahasan rincian gitu. Karena ada mubtadi', ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah, ada bid'ah yang tidak mukaffirah dan tidak mufassiqah. Ya. Itu ada rincian. Tapi kalau yang kadzdzab, fasik ataupun muttaham bil kadzib, ini semuanya tuhmahnya pada adalah, dan ini tidak. Nah, biasanya yang diperselisihkan itu diperselisihkan dari sudut dhabitnya, bukan dari sudut adalah. Ya. Dari sudut adalah. Artinya ada yang mengatakan dia dhabit, ada yang mengatakan dhabitnya tidak sempurna. Ya, ada yang mengatakan dia fi hifdhihi syai' atau sayyi'ul hifdhi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada bahwa orang ini dari sudut kedhabitannya itu dia bermasalah. Ya. Nah, maka secara umum hadisnya akan dihukum sebagai hadis yang hasan. Walaupun untuk
lebih detail lagi nanti ya perlu penelitian, karena perlu mentarjih mana yang lebih kuat antara yang mengatakan dia sikoh atau yang mengatakan dia dhaif. Ya. Allah taala. Kang Yai mau nanya lagi Ya, coba. mengenai apa namanya pentakhrijan hadis ini, apakah sudah final, maksudnya apa, atau masih ada hadis yang memang belum diketahui statusnya gitu Pak, yang perlu diteliti apa segala macam, atau masih adakah peluang misalnya di zaman sekarang saya sudah sahih bisa diturunkan lagi, atau yang sudah di bawah bisa dinaikkan lagi yang sebelumnya belum ada gitu Pak ya, atau sudah final kita tinggal meneliti yang ada aja gitu mengenai ilmu takhrij. Ya. Ya, pertama, ya ini tentu menuntut kita untuk mengetahui takhrij itu apa sebenarnya. Ya, takhrij itu kalau sederhananya adalah kita ingin mengetahui sumber dari hadis ini, siapa saja yang meriwayatkannya. Dalam artian siapa yang menyebutkan hadis ini dalam kitab mereka dengan sanad mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya takhrij yang kita lakukan dalam takhrij itu, hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi misalnya. Nah, itu takhrij sampai di situ. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah dirasatul asanid. Kemudian tahapan selanjutnya adalah al-hukmu alal isnad. Nah, jadi kalau takhrij itu sendiri adalah kita ingin mengetahui, ya, karena banyak kita temukan misalnya hadis-hadis di dalam kitab-kitab ini hanya qala Rasulullah, ya, atau an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyebutkan sumbernya dari mana, ini riwayat ini siapa yang meriwayatkan. Nah, maka dalam takhrij kita melakukan itu. Oh, hadzal hadis akhrajahu al-Bukhari, akhrajahu Muslim, akhrajahu Abu Dawud, akhrajahu Tirmizi, dan seterusnya. Nah, tahapan selanjutnya baru kita dirosah asanid, ya. Nah, biasanya kalau sudah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya itu udah selesai, artinya nggak perlu lagi kita teliti. Yang perlu kita dirosah lagi nanti apabila hadis ini misalnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan lain sebagainya. Nah, tetapi para ulama terdahulu itu biasanya sudah memberikan hukum, ya, pada hadis-hadis. Tetapi walaupun memang tidak semuanya, ya, diantaranya yang selalu menghukum hadis di dalam kitab-kitabnya adalah Imam Tirmizi. Imam Tirmizi setiap meriwayatkan hadis selalu mengatakan hadza hadisun sahihun hasanun sahih, atau hadza hadisun hasanun, atau hadza hadisun gharibun, atau hadza hadisun hasanun gharib, ya, atau hadza hadisun dhaif wa alaihi al-amal inda ahli hadis, dan seterusnya. Nah, dan tetapi ada hadis-hadis yang mungkin di luar daripada itu yang belum ditakhrij, masih ada, ya, masih ada yang tidak kita temukan ada hukum ulama tentang hadis tersebut. Ya, misalnya dalam hadis-hadis hadis-hadis misalnya Sunan Al-Kubra lil Baihaqi atau Sunan Al-Kubra lin Nasa'i, atau di dalam kitab-kitab ajza, ya, atau di dalam kitab-kitab yang mungkin hadisnya itu tidak disinggung, atau yang tidak ada di dalam Sahihain, tidak ada dalam Sunan Abu Dawud, tidak ada dalam Sunan Tirmizi, yang memang hadis itu hanya diriwayatkan oleh ulama tersebut, ya. Dan masih ada peluang-peluang untuk mengkaji dan untuk mengetahui sanad tersebut. Tetapi kalau hadis itu sudah dihukum oleh ulama terdahulu, nah, bagaimana, apakah itu masih memiliki peluang untuk misalnya sanadnya diangkat atau sanadnya diturunkan dari sahih kepada hasan atau selanjutnya? Ya, selalu masih ada, ya, karena artinya bahwa hadis itu kan sangat banyak sekali, ya, dan ulama-ulama terdahulu itu memang mereka memiliki hafalan yang luar biasa, dan kitab-kitab yang memang mereka tulis itu semua ditulis dari hafalan-hafalan mereka. Tetapi tentu banyak juga yang tidak termuat di dalam kitab mereka dan juga tidak masuk di dalam mahfuzat mereka yang mungkin diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Ya. Nah, walaupun
Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi, maaf, Imam Ibnu Shalah itu tegas mengatakan bahwa hadis yang untuk yang mutaakhirin itu tidak memiliki kapasitas untuk menghukum hadis ini sebagai hadis yang sahih atau hadis yang baik. Tetapi Imam Nawawi mengatakan selama orang itu memiliki malakah wa qawiyat ma'rifatuhu fi hadzal ilmi, ya maka ya dia masih tetap memiliki ya hak, artinya boleh bagi dia untuk menghukum hadis. Ya. Jadi bisa saja misalnya kita menemukan ada dalam kitab hadis yang terdahulu oleh ulama tersebut dihukum sebagai hadis yang dhaif misalnya. Nah, ternyata lebih-lebih lagi sekarang artinya hadis itu sudah setelah di era digitalisasi ini itu dengan mudah kita melihat semua riwayat. Ya, semua riwayat yang ada itu bisa dengan mudah kita ketahui. Ya, sehingga mungkin itu tidak diketahui ya, artinya tidak sampai kepada ataupun tidak ada di dalam mahfudhat ulama terdahulu ya, karena memang tidak ada yang apa namanya ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Jadi masih ada tentu kemungkinan. Tapi dengan syarat seperti kata Imam Nawawi, dia harus betul-betul mutamakin di dalam, pertama di dalam ilmu isnad, kemudian ilmu rijal, ilmu tabaqat, kemudian ilmu-ilmu lainnya, sehingga dia bisa menghukum hadis dengan benar. Allah Ta'ala. Syukran Pak. Satu lagi Pak. Baik, tafadhol. Itu seperti yang kita tahu ya, pengalaman apa namanya penilaian atau kajian yang dilakukan oleh Al-Allamah Albani misalnya. Ya. Itu kan termasuk mutakhirin. Ya. Kemudian hasil dari penelitian beliau itu kan juga ternyata diteliti orang lain banyak tanaqudot. Ya. Nah, dalam kasus seperti itu bagaimana? Ya, dalam kasus Syekh Albani, ya para ulama kita yang juga sezaman dengan Syekh Albani, yaitu yang menganggap itu adalah ijtihad beliau, ya ijtihad beliau ya, dalam kapasitas yang dimiliki, ya, dan tentu hukum beliau ya tidak bisa dianggap sebagai hukum yang final. Ya. Berbeda dengan kenapa? Karena ya pertama yang dikaji itu bukan hadis yang memang dihafal dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim misalnya. Apa yang tertulis di dalam kitabnya itu memang mengalami tahapan-tahapan yang sangat panjang sekali untuk mencantumkan ataupun untuk menulis hadis tersebut di dalam kitabnya. Ya, dan setelah menulisnya itu langsung diserahkan kepada para ulama yang memang dianggap pakar pada waktu itu untuk melihat kepada dan menilai kitab mereka itu sendiri. Nah, sehingga betul-betul teruji. Ya. Beda dengan ulama mutaakhirin, ya, itu ya masih ya perlu kepada penelitian. Artinya itu adalah ijtihadnya yang tentu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Ya, dan kita melihat juga dalam kasus Syekh Albani ya banyak bantahan-bantahan ya terhadap beliau, bahkan dari murid-murid beliau sendiri ya terhadap hukum-hukum yang beliau berikan. Jadi ya itu masih dalam ranah ijtihad beliau, ijtihad ya di dalam menghukum hadis ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kenapa? Karena hukum kita pada saat ini itu hanya mengandalkan ataupun bersandar kepada data-data yang ada. Beda kalau yang dahulu itu memang langsung mu'ayasyah, mu'asarah, dan langsung menggeluti perawinya itu dikenal dan lain sebagainya, sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul teruji. Allah Ta'ala. Ya. Jadi hukum beliau itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang final. Ya, jadi kita masih berhak untuk ternyata apa yang dihukum oleh beliau masih ada kekurangan. Misalnya.
mungkin ada data yang tidak sampai kepada beliau yang mungkin ditemukan oleh yang lain. Allah Ta'ala. Satu lagi itu terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Itu kan Al-Hakim itu sering mengatakan apa namanya, akhraj misalnya. Nah, tapi di satu sisi kan kita tahu di Al-Mustadrak itu menggunakan jalurnya Bukhari dan Muslim, tapi kali ada mengatakan bahwa ini bagaimana, kadang-kadang kita bingung, ini kan jalurnya Bukhari, jalurnya Muslim, tapi kok ada mengatakan Al-Hakim sendiri mengatakan, berkomentar seperti itu. Bagaimana? Ya, jadi Al-Mustadrak itu ditulis oleh Imam Al-Hakim, tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa hadis-hadis sahih itu tidak semuanya dimuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya masih ada di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis-hadis yang sahih. Maka Imam Al-Hakim itu tujuannya yaitu untuk menyebutkan itu, bahwa hadis-hadis sahih itu ternyata masih ada di lain selain daripada apa yang memang sudah ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, oleh sebab itu beliau selalu menyebutkan setelah meriwayatkan hadis, dia mengatakan adzal hadis sahihun ala syarti asy-syaikhaini wa lam yukharrijuh, atau sahihun ala syarti al-Bukhari wa lam yukharrijuh, sahihun ala syarti Muslim wa lam yukharrijahu. Baik. Tetapi Imam Al-Hakim itu, para ulama itu memang sudah memberikan pernyataan bahwa beliau termasuk ya agak mutasamih ya, atau dalam bahasa lain itu mutasahil di dalam menghukum hadis. Ya, terkadang oleh sebab itu banyak hadis-hadis yang beliau hukum nanti dikomentari oleh Imam Az-Zahabi dan mengatakan laisa kadzalik. Imam Hakim mengatakan hadza sahihun ala syartis shaykhaini dan seterusnya. Nah, di situ terkadang Imam Zahabi memuafaqah wa huwa kadzalika wa huwa ala syartis shaykhaini. Tapi beliau juga mengatakan terkadang laisa al-amru kadzalika bal huwa dhaif bal maudhu, bahkan seperti itu. Ya. Jadi yang di dalam Mustadrak itu jalurnya bukan jalur Imam Bukhari dan Muslim, tapi syarat artinya apa? Perawi-perawinya adalah perawi yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Artinya rijal yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sanadnya tersebut adalah rijal yang juga digunakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi sanadnya, misalnya an fulan tidak seperti itu. Ya, tetapi ada fulan ini adalah rijalul Bukhari, fulan ini rijal Muslim, dan fulan ini rijal Al-Bukhari. Jadi beda antara sanad ya dengan syarat. Ya, kalau syaratul Bukhari artinya rijalnya ini adalah rijal yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kalau syaratul Muslim berarti ini adalah rijal yang digunakan oleh Imam Muslim. Kalau yang ada syarti syaikhaini berarti rijalnya ini digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi untuk apa kitab ini, kitab Takhrij Al-Hadis Syekh Abdul Aziz Muhammad Asy-Syaikh, apakah ada yang sudah punya?
Belum Pak Yai, belum punya. Belum ada juga. Ya, coba nanti saya tanya kepada kawan-kawan yang kemarin di semester 3B, ya, sepertinya mereka banyak yang punya atau mungkin ada di PDF, coba nanti saya telusuri dulu. Tapi kitab ini memang sangat ya, lumayan cukup bagus untuk dan cukup sederhana dan mudah dipahami. Baik, gimana? Ada lagi? Ini dokter ingin bertanya tentang pembagian zaman mutaakhirin sama mutaqaddim. Itu bagaimana itu? Dokter bisa jelaskan itu. Itu memang pembagian mutaqaddimin ke mutaakhir itu memang agak sulit untuk memberikan batasan mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Ya, tetapi setidaknya mutaqaddimin itu masa-masa awal tadwin al-hadis, ya, masa-masa para ulama menulis hadis dengan sanad mereka sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para ulama meriwayatkan dari kitab yang sudah ada. Ya, artinya masa di mana memang sudah selesai kitab-kitab hadis itu ditulis oleh para ulama dengan sanad mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya, masuk dalam kategori yang mutaqaddimin. Ya, tetapi ulama-ulama yang walaupun mereka memiliki sanad kepada Rasulullah, tetapi sanadnya itu akan tersambung melalui sahibul mu'allafat, sahibul musannafat yang memang sudah ada. Ya, seperti misalnya yang hidup pada tahun 500 Hijriah ke atas, ya itu sudah masuk dalam kategori mutaakhirin. Ya, walaupun memang tidak agak susah untuk bisa memberikan batasan waktu yang tepat ya mengenai mutaakhirin dan mutaqaddimin. Tapi setidaknya ya batasan di antara yang mungkin bisa menjadi sinyal ya, untuk bisa kita katakan ini mutaqaddim dan ini mutaakhirin, ya yang tadi kita sebutkan, yaitu masa di mana para ulama menulis kitab-kitab hadis dengan sanad mereka sendiri dari mahfuzat mereka dengan sanad mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu para ulama mengambil dari riwayat dari sahibul musannafat tersebut. Ya. Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang ya, ini dokter, tentang syurut adalah itu saya pernah mendengar itu muru'ah. Maksud muru'ah di sini ini bagaimana? Apakah setiap daerah ya atau masa itu memiliki ukuran muru'ah yang berbeda? Ya, baik. Mungkin insya Allah masalah ini juga nanti kita akan bahas di dalam adalah, ya, karena adalah itu mencakup ada muru'ah juga. Ya, muru'ah ini kembali kepada nilai-nilai kemudian norma-norma baik yang memang berlaku dalam masyarakat, dan itu bisa menjadi sebab terkadang orang adalahnya tercoreng apabila dari sudut muru'ah ini dia sudah tercoreng. Misalnya seperti ini, orang adalah itu ya dapat dikatakan adil itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah dia muslim, kemudian dia baligh, kemudian dia akil, kemudian bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah dia harus menjaga muru'ah. Muru'ah itu tentu kembali kepada setiap zaman itu berbeda, setiap tempat itu berbeda, ya berbeda.
Dan intinya muru'ah itu kembali kepada tadi nilai-nilai ataupun aturan-aturan, norma-norma yang berkembang ataupun yang tersebar di dalam masyarakat yang baik juga. Nah, apabila seseorang misalnya dia orang yang soleh dari sudut agama, bertakwa, tetapi tidak taat kepada aturan-aturan ataupun kepada norma-norma yang memang sudah ada di dalam masyarakat, maka di situ orang akan menganggap ya akan meragukan ya kredibilitasnya. Ya. Nah, ini kan kaitan riwayat ini kaitan adalah bagaimana apa yang kita sampaikan ini dipercayai oleh orang. Nah, di antara sebab orang itu percaya, pertama orang itu soleh. Ya. Yang kedua juga dia tidak boleh ya melakukan sesuatu yang menjadikan nama baiknya tercoreng di dalam masyarakat. Dan itu muru'ah ini kembali kepada setiap tempat, itu berbeda-beda. Misalnya saya berasal dari Lombok. Ya. Kalau di Lombok itu kita kalau ada orang yang bertanya atau apa kita nunjuk dengan tangan kiri itu udah kurang ajar sekali. Ya. Dan akan dianggap ya, dicap dengan cap yang tidak baik. Walaupun mungkin ya di tempat lain itu saya lihat biasa saja orang nunjuk tangan kanan, nunjuk tangan kiri, itu biasa gitu. Dan bukan menjadi hal yang tidak baik gitu. Nah, ini kan harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Ya, kenapa menjaga muru'ah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadikan kita kurang dipercaya oleh orang dengan kita melanggar tata krama misalnya yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Ya. Sekali lagi ini kembali kepada setiap zaman, setiap tempat, ya itu berbeda-beda. Ya nanti rincinya akan kita bahas nanti di dalam pembahasan tentang syarat-syarat adalah. Ya. Nah, di antaranya kalau yang disebutkan oleh para ulama contohnya seperti makan di jalan. Kalau dahulu itu sesuatu yang aib, gitu. Walaupun sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Gitu. Ya. Kalau dulu Imam Syafi'i itu menganggap kalau orang nggak pakai topi itu udah tercoreng itu muru'ahnya. Gitu. Ya. Tapi zaman sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, artinya bisa diterima di dalam masyarakat. Bahkan kalau di Mesir kita lihat orang khutbah Jumat pun udah nggak pakai topi lagi, udah pakai jas, pakai celana, pakai dasi, udah naik mimbar khutbah. Nah, ini kalau di tempat kita di Indonesia kan ini sudah yang belum bisa diterima sepertinya seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini itu kembali kepada muru'ah. Jadi tidak cukup kita menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama, tetapi juga kita harus menjaga hal-hal yang berkaitan dengan tata krama. Karena ini berkaitan dengan kepercayaan orang terhadap apa yang kita sampaikan. Ya. Allah Ta'ala. Sebab itu maaf sih ya, muru'ah itu kan diberikan pengertian oleh para ulama yaitu ta'atil mar'u ma yustahsan, yaitu orang melakukan sesuatu yang dianggap baik ya oleh masyarakat. Itu masyarakat yang baik juga, karena kalau masyarakat rusak ya yang rusak pun akan dianggap baik. Wa tajannubuhu ma yustarzal, ya, dan dia menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap buruk. Wasiyanatun nafsi 'anil adnas, ya, dan menjaga diri dari kotoran-kotoran, wa ma yushinuhu 'indan nas, dan dari hal-hal yang
menjadikan nama baiknya itu rusak di mata orang. Wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil amkinati wal azminah. Tapi ini semuanya akan kembali dan akan berbeda-beda dari setiap tempat dan setiap masa. Itulah sebabnya kan kita kalau berdakwah, kita kan harus tahu apa kebiasaan di dalam suatu masyarakat di situ, bagaimana tradisinya, bagaimana nilai-nilai yang berkembang di situ, sehingga kita tidak melanggar. Karena kalau kita melanggar apa yang mereka anggap sebagai tata krama di sana, justru itu akan mencoreng nama baik kita, sehingga walaupun kita bertakwa, soleh dan lain sebagainya, orang tetap saja akan kurang percaya kepada kita. Syukran lakum ya dokter. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ini untuk penanggung jawab kelasnya siapa ini? Untuk saya komunikasi dengan kalau ada sesuatu nanti. Saya Ustaz. Yang kemarin WA. Baik, insya Allah. Ya, nanti jika ada informasi apa nanti saya sampaikan ke. Cukup, Ustaz, insyaallah. Baik, ya mungkin kita untuk pertemuan kali ini sebagai mukadimah sedikit kita cukupkan ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dan insyaallah kita masuk kepada takhrij juga. Nanti saya coba cari informasi ada kitab takhrij ini, ada PDF-nya insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Atau mungkin nanti karena ini perlu untuk absensi, saya minta nanti untuk yang penanggung jawab untuk ngasih absen, kemudian ada dokumentasinya ya, untuk laporan saja nanti untuk itu. siap dokter, insyaallah. Oke, cukup insyaallah. Jazakumullah khairan. Ahsanal jasa Dr. Luqman Al-Hakim Al-Azhari insyaallah yang telah menyampaikan muqaddimah pembelajaran kita ataupun matkul kita di pagi hari ini. Semoga menjadi awal yang baik untuk kita semuanya insyaallah. Semoga kita bisa istiqomah bareng-bareng untuk pembelajaran ilmu hadis ya. Amin. Amin insyaallah. Oke, mungkin itu kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini untuk Ustadz Pak Yai Muhammad, beliau minta jadwal jam 3 7 Jumat insyaallah ya. Insyaallah ya. Makanya beliau Jam 3 Ustaz. Iya jam 3 sampai jam 6. Soalnya beliau jam 1 sampai jam 3. Jam 4 sampai jam 6. Ya. Berarti siang free ya Ustaz? Iya, siang free bisa istirahat. Untuk materi beliau bagaimana ya Ustaz? Baru satu yang keluar ini. Hafalan Ustaz. Hafalan. Ya. Hafalan surat-surat yang beliau tentukan mungkin ya? Iya, nanti kalau pernah saya dengar sih 30 nanti surat tertentu juga kayak Ar-Rahman, Al-Mulk, Ar-Ra'd gitu, Yasin atau insyaallah nanti boleh tentukan insyaallah. Oke, sepakat insyaallah ya.
Syukran jazakallah. Ya Allah. Oke, insyaallah silakan kalau mau istirahat lanjut nanti. Siap, Ustaz, siap istirahat. Ada di screenshot ini, Ustaz. Sudah insyaallah. Ada ya. Aman insyaallah. Untuk PJ makul kedua siapa? Sudah dihubungi? Insyaallah bisa Ustaz hadir Oh, bisa. beliau. Oke, Dr. Ar-Razi. ya. Syukran. Nah,